Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang desain struktur organisasi. Apa tantangan manajer? Manajer itu orang yang mengelola organisasi. Bisa di bawahnya direksi. Biasanya general manager atau manajer umum. Tantangan manajer yaitu merancang struktur organisasi yang memungkinkan karyawan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Maksudnya struktur organisasi itu dirancang supaya karyawan itu bisa kerja efektif. Itu maksudnya apa, Pak? Ya, jadi maksudnya kalau memungkinkan karyawan bekerja secara efektif, itu maksudnya lebih ke hasil. Kalau efektif itu hasil. Jadi bagaimana struktur organisasi yang dibentuk ini ada hasilnya nggak? Apa hasilnya? Nah, misalnya hasilnya penanganan pelanggan memadai, penanganan pelanggan optimal. Itu untuk pelanggan. Struktur organisasi yang sudah dibentuk sekarang, kira-kira apa hasilnya? Hasilnya mampu meningkatkan jumlah konsumen, misalkan seperti itu. Mampu meningkatkan jumlah perusahaan lain yang membutuhkan pasokan barang dari kita. Nah, itu salah satu contoh. Atau itu yang positif, atau bisa juga sebaliknya negatif. Apa hasilnya struktur organisasi ini? Struktur organisasi ini cenderung tidak menghasilkan. Karena apa? Karena karyawannya tidak bekerja, misalkan seperti itu. Berarti tidak ada hasil. Ya. Apa hasilnya struktur organisasi ini? Jumlah pelanggan tidak mengalami peningkatan, bahkan mengalami stagnasi sampai kepada penurunan. Nah, ini berarti struktur organisasinya tidak efektif. Kemudian bagaimana struktur organisasi itu bisa menjadi efisien? Itu yang kedua. Yang pertama tadi efektif, lebih ke hasil. Yang kedua, bagaimana memungkinkan karyawan untuk bekerja secara efisien. Efisien itu lebih kepada proses. Maksudnya apa proses? Proses itu lebih ke contohnya. Contoh, bagaimana struktur organisasi sekarang ini? Apakah sudah efisien? Berarti proses. Kalau efisien proses. Berapa lama dengan struktur organisasi ini mampu menangani pelanggan? Untuk menangani pelanggan butuh waktu 3 jam itu, Pak, untuk satu pelanggan. Berarti kurang efisien. Kurang efisien itu berarti prosesnya terlalu rumit, prosesnya terlalu panjang. Mungkin organisasi itu sudah efektif, sudah menghasilkan, tapi belum tentu efisien. Belum tentu prosesnya itu baik. Contoh, tadi untuk jangka waktu pelayanan pelanggan 3 jam. Karena dirasa kurang efisien, sehingga dipersingkat dengan cara apa? Struktur organisasi itu direkomposisi, diredesain. Jadi bagian pelayanan pelanggan itu memiliki pengawas, pengawas pelayanan pelanggan. Atau prosesnya yang tadinya lama dipersingkat, bisa seperti itu. Itu kalau contohnya pelayanan pelanggan. Kalau di sektor produksi, misalkan struktur organisasi itu di sektor produksi. Lalu apakah struktur organisasi di sektor produksi ini sudah efisien? Apa contohnya? Kalau struktur organisasi ini sudah efisien. Contohnya berarti ke proses. Prosesnya bagaimana di sektor produksi ini? Apakah barang-barangnya banyak mengalami kecacatan, tingkat kecacatannya tinggi? Berarti apakah sudah ada quality control? Apakah jumlah quality control itu sudah memadai? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Oh, ini produknya banyak yang rusak. Berarti kalau produk yang kamu buat banyak yang rusak, itu bisa dijual apa enggak? Nah, berarti kan tidak bisa dijual. Kalau tidak bisa dijual,
membuat suatu produk itu mengeluarkan biaya atau tidak. Nah, mengeluarkan biaya kan. Nah, berarti perusahaan mengeluarkan biaya itu tidak bisa dijual. Artinya uangnya tidak bisa kembali. Kenapa? Sebabnya? Sebabnya waktu proses ya, itu banyak barang yang rusak ya, pada saat proses produksi. Sebabnya apa? Sebabnya misalkan kurangnya quality control, belum ada quality control, belum ada supervisor. Nah, supervisornya belum ada, misalkan seperti itu. Jadi dalam struktur organisasi perlu ditambahkan supervisor atau namanya quality control. Nah, itu contoh, itu salah satu contoh di sektor produksi. Selain proses, ya, efisien itu bisa juga ke hemat. Apakah sudah efisien? Apakah selain prosesnya sudah benar, apakah sudah efisien, sudah hemat? Tidak besar pasak daripada tiang. Apa maksudnya? Anda merekrut banyak pegawai, ya, itu apakah sudah sebanding antara pengeluaran dengan pemasukan? Nah, ini penting. Ya. Anda jangan mengedepankan gengsi, ya. Jangan mengedepankan apa? Eh, eh, eksklusivitas dari besarnya suatu organisasi atau lengkapnya suatu organisasi. Tapi ternyata setelah struktur organisasi itu dibentuk, ya, malah perusahaan Anda tidak menghasilkan laba yang memadai. Nah, ini repot. Ya. Jadi biayanya itu lebih besar ke pegawai, sedangkan labanya sedikit. Nah, ini repot nanti. Terus gimana? Ya, berarti kita perlu efisien. Ya, bagaimana efisien? Ya, berarti struktur organisasinya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Perusahaan mampunya kepala bagian ada berapa, mampunya staf ada berapa, untuk mengerjakan pekerjaan apa. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya, kemampuan perusahaan, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ya. Pengeluaran untuk struktur organisasi lebih besar, ternyata pendapatannya itu hanya sedikit ya, tidak sebanding ya. Kalau pendapatannya sedikit, berarti strukturnya ya jangan terlalu besar, nanti tidak mampu ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan ya. Jadi kita di manajemen ini apa? Mempertimbangkan ya, kemampuan ya. Kemampuan mengelola kita itu harus memadai, harus benar-benar mengetahui kondisi struktur organisasi ya. Karena itu dampaknya ke biaya, dampaknya ke pendapatan, dampaknya ke laba, dampaknya ke dividen. Ya. Dividen itu apa sih dividen? Misalnya Anda mendirikan bisnis ya. Yang mengoperasikan bukan Anda lagi, tapi pegawai-pegawai itu Anda hanya menerima dividen. Dividen itu laba bersih, ya. Sekian persen untuk pemegang saham, ya. Sekian persen untuk perusahaan. Nah, Anda sebagai pemilik perusahaan kan ingin mendapatkan dividen yang besar, ingin kan dapat dividen yang banyak. Nah, itu salah satunya di sisi keputusan manajemen ya. Jangan salah mengambil keputusan ya. Jangan salah mengambil keputusan yang berdampak pada pendapatan organisasi secara signifikan dan berkesinambungan. Ya. Kalau organisasi itu misalnya hanya mengeluarkan biaya 1 juta satu kali, ya, itu tidak terlalu berdampak. Ya. Tapi kalau membentuk struktur organisasi, ya, itu kan perlu merekrut karyawan itu. Entah itu di kepala bagian, entah di bagian staf. Ya. Itu kan merekrut karyawan. Artinya apa? Anda mempekerjakan karyawan minimal perhitungannya setahun. Ya. Setahun berarti 12 bulan. Anda mengeluarkan biaya selama 12 bulan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemarin kan sudah mempelajari materi tentang pengambilan keputusan kan, ya, mengesampingkan yang tidak penting ya, dalam mengambil keputusan itu diambil keputusan yang berdampak. Nah, salah satunya ini masih berkaitan dengan materi-materi yang lain. Salah satunya berkaitan dengan materi struktur organisasi. Ya, jadi keputusan Anda itu berdampak ya, di organisasi, khususnya struktur organisasi pun dalam mengambil keputusan itu juga ada dampak-dampaknya. Ya, itu yang perlu dipertimbangkan. Ya. Makanya bedanya di situ. Anda yang sudah sarjana ini cara berpikirnya tentu berbeda dengan yang belum kuliah ya. Karena Anda
punya kesempatan untuk mempelajari hal-hal di bidang manajemen seperti ini ya. Kemudian struktur organisasi yang sudah dirancang ini tujuannya untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sasaran dan tujuan itu berbeda. Kalau sasaran itu ada angkanya. Sasaranmu berapa? Misalkan tahun depan sasarannya peningkatan pelanggan sebanyak 30% dari saat ini. Jadi ada peningkatan 30% dari saat ini. Misalkan saat ini 100 orang. Berarti tahun depan peningkatan 30%, berapa 30%-nya? 100. 30 orang. Berarti tahun depan bukan 100 lagi, tapi 130 orang. Nah, itu contohnya sasaran itu seperti itu. Lebih cenderung ke angka. Kemudian tujuannya. Tujuannya apa? Struktur organisasi ini. Misalnya untuk meningkatkan kualitas output barang yang dihasilkan. Jadi bagaimana barang itu mulai bahan baku diolah sampai jadi output itu tingkat kegagalannya itu minimal, rendah. Sehingga banyak yang bisa dijual daripada barang-barang yang rusak tadi. Nah, itu contoh di sektor produksi. Kemudian pengorganisasian. Yang pertama proses penempatan orang-orang dan sumber daya lainnya untuk melakukan tugas dalam pencapaian tujuan. Proses penempatan orang-orang ini sebaiknya dipilih orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tepat itu bagaimana? Orang yang benar-benar mampu menangani. Ya. Jangan mengutamakan rekomendasi, ya, sekedar rekomendasi tapi bukan kompetensi. Nah ini repot. Ya. Antara rekomendasi versus kompetensi. Kalau yang direkomendasikan adalah orang yang berkompeten, nah, tentu ini menjadi dukungan bagi organisasi. Ya. Tapi kalau yang direkomendasikan ini orang yang bukan kompeten, ya, tentu ini menjadi hambatan bagi organisasi. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, mengatur sumber daya sesuai tujuan yang tepat. Ya, maksudnya apa? Sumber daya itu bukan hanya sumber daya manusia loh. Sumber daya itu sangat banyak dalam organisasi. Contoh, sumber daya keuangan. Nah, itu juga sumber daya. Selain sumber daya manusia kan. Kemudian yang lain itu bangunan, fasilitas, sarana dan prasarana. Itu termasuk sumber daya dalam organisasi. Ya. Mengatur sumber daya sesuai tujuan yang tepat. Tujuanmu apa? Nah, misalnya tujuannya untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Berarti sumber dayanya itu diatur sedemikian rupa bagaimana tim yang berfungsi untuk meningkatkan penjualan. Timnya ini secara kuantitas dan kualitas itu memadai. Apa Pak bedanya kuantitas dan kualitas? Kuantitas itu jumlahnya. Jumlahnya bagian pemasaran itu banyak. Kualitas itu apa? Kualitas itu kompetensi. Kompetensinya dalam bidang penjualan itu memadai. Punya keahlian dalam bidang penjualan. Jangan sampai tidak sinkron ya antara tujuan dan pengaturan sumber daya ini. Jadi pengaturan sumber daya dan tujuan harus sinkron. Jadi sinkron itu maksudnya gimana? Kalau tujuanmu untuk meningkatkan penjualan, ya jangan merekrut satpam. Apa maksudnya Pak? Misalkan satpammu masih 2, satpam Anda 2, tapi Anda punya tujuan untuk meningkatkan penjualan. Terus bukannya merekrut tenaga atau karyawan di bidang penjualan, tapi Anda malah merekrut satpam. Sebabnya apa? Satpam 2 ini lagi Pak, banyak protes ini. Satpam 2 ini capek, sudah butuh pergantian jadwal. Daripada Anda merekrut satpam, penjualan Anda nanti stagnan. Lebih baik Anda rekrut tenaga penjualan. Kan nyambung. Tujuannya apa? Tujuan untuk meningkatkan penjualan. Sumber dayanya apa? Sudah ke arah situ? Apa ke arah yang lain? Apakah gelambiar? Apakah tidak fokus? Ya, harus fokus. Fokusnya kemana? Ke peningkatan penjualan. Berarti bagaimana? Apa hal-hal yang terkait penjualan itu? Tenaga penjualan. Berarti tenaga penjualan.
yang ditambah karyawannya. Dan itu karyawan yang berkualitas. Maksudnya apa berkualitas? Punya keahlian penjualan. Jadi uangmu itu kamu investasikan untuk penambahan karyawan di penjualan. Karena apa? Kalau satpam yang kamu tambahi, ya, bukannya pendapatan penjualan bertambah, tapi biayamu bertambah. Nah, padahal tujuanmu apa? Meningkatkan penjualan. Nah, ini kan tidak sinkron. Jadi harus sinkron. Saya kepingin penjualan saya naik. Berarti tenaga penjualanmu kurang apa? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, sudah kualitas apa belum? Sudah cukup, Pak, tapi kurang berkualitas. Ya dikasih pelatihan. Nah, supaya apa? Kualitasnya meningkat. Nah, penjualannya bisa meningkat. Nah, itu caranya ya. Jadi boleh Anda merekrut satpam, tapi Anda harus tambah dulu tenaga penjualan. Nah, nanti kalau sudah menghasilkan pendapatan, baru satpamnya ditambah. Jangan kebalik ya. Satpamnya kamu tambah, belum tentu kamu mampu untuk membeli atau merekrut tenaga penjualan lagi, gitu loh ya. Jangan kebalik-balik ya. Jadi harus sinkron ya, sesuai tujuan. Ya. Keputusanmu ya, itu dipilih yang berdampak ke peningkatan penjualan. Ya, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga, membagi siapa yang harus melakukan, siapa yang memerintah dan mengadakan hubungan perkantoran untuk komunikasi. Ya. Jadi ini artinya ke penempatan. Siapa sih yang cocok untuk di bagian hubungan komunikasi ini siapa sih? Ya. Kemudian siapa sih yang harus mengontrol keadaan organisasi ini? Ya. Itu perlu dipilih orang-orang yang tepat. Ya. Tidak hanya mampu untuk memerintah, tapi mampu untuk mengelola. Ya, karena kita kan orang manajemen, jadi kita perlu mengelola. Mungkin Pak jurusan saya akuntansi Pak. Ya jurusan Anda akuntansi, tapi sekarang Anda kan mempelajari tentang manajemen. Ya. Pimpinan itu apapun jurusannya harus menguasai manajemen. Ya. Harus menguasai manajemen. Misalkan Anda jurusan akuntansi, ya. Kemudian jadi pimpinan. Saya kan jadi pimpinan kan keahlian saya cuma akuntansi aja. Jadi untuk mengelola organisasi ya saya nggak tahu, saya tahunya akuntansi. Nah, nggak boleh gitu ya, nggak bisa. Kalau sudah jadi pimpinan, selain keahlian yang Anda miliki itu apa, itu harus mampu mengelola manajemen, harus mampu mengelola organisasi dengan kemampuan manajemen yang sudah diterima di kampus. Ya. Kemudian faktor yang menentukan perancangan organisasi. Anda membuat organisasi itu dilihat dulu kondisinya. Ya, tadi kan dibahas kemampuan. Ya. Kemampuan itu apa? Uang yang dimiliki organisasi itu mampunya struktur organisasi yang seperti apa. Nah, pendapatannya selama sebulan dikalikan 12 bulan itu rata-rata mampu menghasilkan berapa. Nah, penghasilan perusahaan tadi itu kira-kira mau dikeluarkan biaya berapa untuk SDM, untuk organisasi. Nah, itu ya, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, strategi organisasi. Strategimu apa sih? Strategimu itu kualitas atau strategi peningkatan wilayah. Nah, itu contoh. Kualitas barang itu kan berarti harus ada bagian purchasing, ada bagian apa lagi? Purchasing itu pembelian ya. Kemudian ada yang bagian pencatatan, ada lagi bagian apa? Produksi, ada lagi bagian quality control. Ya. Sangat detail kalau berkualitas, berarti sangat detail sehingga barang yang dihasilkan itu benar-benar bagus. Tingkat kegagalannya itu sangat kecil. Itu contoh. Kemudian yang ketiga teknologi. Organisasimu ini punya sumber daya teknologi yang memadai atau tidak. Nah, sarana prasarananya, kemudian kemampuan dalam mengoperasikan teknologi, nah, itu bagaimana? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Mungkin kamu punya uang untuk membuat suatu struktur organisasi yang besar dan lengkap. Ya. Tapi apakah orang-orang itu tadi mampu mengoperasikan ya, sistem teknologi untuk struktur organisasi yang sedemikian? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kalau struktur organisasinya biasa-biasa saja, berarti untuk teknologinya bisa ke teknologi canggih atau teknologi yang rata-rata. Kalau struktur organisasi besar, ya, kalau bisa ya teknologinya harus canggih, ya, kan begitu idealnya.
Pak, uangnya ada Pak, tapi pegawainya ini tidak bisa mengoperasikan teknologi. Nah ini berarti harus dipastikan dulu, jangan sampai Anda keluar biaya dulu, kemudian apa, pegawaimu kesulitan, tidak bisa menghandle teknologi, ya, nanti buang-buang uang. Nah, jadi sebaiknya dipastikan dulu seluruh anggota ini bisa mengoperasikan teknologi, sudah dilakukan pelatihan, baru nanti diadakan sarana prasarana teknologi yang memadai, nah, gitu. Ya. Kemudian karyawan ini jumlahnya bagaimana? Ya, mampunya merekrut 4 apa merekrut 15? Beda. Kalau merekrut 4 UMR berapa? 3 juta kali 4, 4 orang ya, dikali 12 bulan. Berapa itu? Ya, itu minimal, hitung setahun. Kalau jangka panjang 5 tahun. Ya. Kemudian apa? Yang terkait dengan karyawan, misalnya kualitas. Karyawannya jujur apa enggak? Apa suka ngambil barang-barang perusahaan? Apa tidak? Apakah karyawan itu bisa bekerja? Apakah karyawan itu disuruh dulu baru bekerja, Pak, inisiatif untuk bekerja? Itu perlu diketahui dulu. Ya. Kemudian berikutnya terkait spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja itu maksudnya setiap karyawan mengkhususkan diri untuk mengerjakan bagian tertentu. Contoh di industri penerbangan itu ada yang bagian pilot sendiri, co-pilot ada lagi sendiri. Tidak bisa pilot merangkap sebagai co-pilot. Jadi harus ada pilot dan co-pilot. Itu kan spesialisasinya tinggi. Kemudian ada pramugari yang bagian menjelaskan ke pelanggan kalau terjadi keadaan darurat, ini ditekan, ini rompinya dipakai, ya, itu contoh kan. Kemudian pegawai yang merawat mesin itu kan ada khusus sendiri. Kemudian pegawai menara itu kan ada sendiri. Pegawai di bandara, bagian kebersihan ada, bagian keamanan ada. Itu spesialisasinya sangat tinggi. Ya. Namun perlu diingat, ya, spesialisasi kerja ini memang cara yang penting. Penting, spesialisasi itu sebuah cara ya, bukan tujuan. Tujuanmu apa? Tujuan saya punya orang yang khusus menangani bidang ini. Oke, kalau kamu mampu, lakukan. Tapi apakah kalau sudah ada karyawan di bidang ini, itu menghasilkan ya, suatu produktivitas? Nah, itu ya penting ya. Apakah spesialisasi itu sumber produktivitas? Spesialisasi itu cara atau sebuah sarana. Sedangkan sumber produktivitas itu hal yang berbeda. Jadi kita menginginkan sumber produktivitas. Kita menginginkan apa? Produktivitas. Produktivitas itu apa? Anda punya bisnis. Anda itu inginnya apa? Banyak yang kerja tapi Anda nggak dapat uang. Atau mereka kerja biasa, orangnya ya nggak terlalu banyak, tapi Anda dapat uang terus setiap hari. Bedanya kan di situ. Organisasi itu sibuk dan banyak orangnya karena spesialis. Tapi apakah menghasilkan sesuatu? Nah itu perlu dipertimbangkan. Sumber produktivitas. Apakah struktur organisasi yang terspesialisasi itu produktivitasnya tinggi, Pak? Pasti tinggi, Pak. Tidak selalu, ya. Tapi itu satu langkah yang memudahkan untuk menuju produktivitas. Kemudian kalau misalkan saya nggak perlu spesialisasi, Pak, karena spesialisasi itu otomatis dampaknya ke biaya, ya kan? Pilot, co-pilot, itu kan sudah kelihatan, pilot dan co-pilot. Pilot berapa gajinya, ditambah co-pilot. Itu spesialisasi. Otomatis dampaknya ke biaya. Anda menggaji pilot dan menggaji co-pilot, kan gitu. Kemudian apalagi? Pak, apakah spesialisasi ini misalkan tidak saya laksanakan? Organisasi saya tidak menggunakan spesialisasi. Apakah bisa, Pak, produktivitasnya tinggi? Bisa. Bisa, karena produktivitas itu faktornya
banyak ya, tidak hanya spesialisasi, banyak hal-hal yang mendukung itu banyak. Kalau perusahaanmu mampu menggaji karyawan dengan bayaran yang tinggi, apakah itu menjamin mereka punya konsumen atau pelanggan yang banyak? Nah, kan tidak kan? Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi produktivitas itu indikatornya banyak. Ya, itu ada pembahasan tersendiri tentang produktivitas karyawan itu ya. Biasanya di mata kuliah perilaku organisasi itu biasanya ada tentang produktivitas. Jadi bagaimana Pak? Jadi ya Anda bisa menerapkan spesialisasi atau tidak menerapkan spesialisasi. Yang penting produktivitas karyawan dalam organisasi itu memadai. Yang penting itu ya. Kemudian keuntungan spesialisasi. Bila pekerjaan tugasnya sedikit, kita gampang cari penggantinya. Ya. Kegiatan pelatihan yang sedikit itu biaya pelatihannya juga rendah. Kemudian suatu pekerjaan memerlukan tugas jumlahnya sedikit. Kalau pekerjaannya itu sedikit, itu otomatis kan tingkat untuk menghafal itu sangat tinggi. Kalau tingkat untuk menghafal sangat tinggi, itu biasanya istilahnya apa? Sudah ahli, sudah terbiasa. Sudah terbiasa, sering ikut pelatihan itu nanti kompetensinya semakin meningkat biasanya. Jadi kalau kompetensinya meningkat, kualitas atau mutu kerjanya itu bagus. Ya. Kemudian itu ada contoh struktur organisasi ya, dengan departementalisasi atas dasar wilayah. Ya, itu contohnya ada direktur, kemudian setelah direktur langsung manajer pemasaran. Manajer pemasaran itu ada wilayah Jawa Timur, wilayah Jawa Barat, wilayah Jawa Tengah. Ya. Itu kalau struktur organisasi yang mini, ya. Struktur organisasi yang sangat kecil, tapi Anda kepingin menjangkau banyak wilayah. Ya, itu contohnya. Kemudian ada departementalisasi atas dasar produk. Ya, jadi habis direktur, ya, itu selanjutnya di bawahnya langsung manajer produk. Ya, karena fokus ke produk. Ya. Produknya apa? Ada produk kecap, ada mie instan, ada produk sirup. Nah, itu contohnya. Ya. Kemudian ada juga departementalisasi atas dasar pelanggan. Direktur, bawahnya langsung pemasaran. Nah, di bawah pemasaran ini ada wakil manajer produk konsumen. Nah, pelanggan itu kan ada pelanggan individu, ada juga pelanggan perusahaan. Contohnya apa? Contoh catering itu kan ada yang pelangganmu perorangan itu kan ada di rumah-rumah. Tapi kalau pelangganmu perusahaan, sekali pesan itu bukan satu, tapi 25, 30, 50, belum kalau ada event. Ya, itu contohnya. Contoh bedanya produk konsumen dan produk industri. Kemudian ada juga manajer produk militer. Nah, itu produk yang dikhususkan untuk kalangan militer. Seperti apa itu? Ada BUMN yang bergerak di bidang keamanan. Nah, itu contohnya PT Pindad. Nah, itu kan memproduksi apa? Alat-alat keamanan ya, seperti ANOA, ya, senjata api. Ya, itu kan pasarnya militer. Ya, jadi pasarnya beda, pangsa pasar perseorangan, pangsa pasar corporate ya, itu B2B, business to business. Ya. Kemudian pangsa pasar militer. Ya. Itu contohnya. Ini bisa di redesign ya, sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian, Pak, organisasi saya ini kecil loh. Enggak yang mampu untuk merekrut orang-orang banyak itu enggak mampu, Pak. Ya udah, sesuai fungsi aja. Nah, ada keuangan, ada SDM, ada produksi, ada pemasaran. Pak, saya belum perlu untuk manajer personalia. Bisa kok ditangani sama direkturnya sendiri apa dirangkep sama manajer keuangan dulu. Ya nggak apa-apa. Bisa di setting struktur organisasi ini. Ini cuma Cuma menunjukkan bahwa contoh dari departemen berdasarkan fungsi. Nah, itu contohnya fungsi keuangan, fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi personalia. Dari fungsi. Kalau yang sebelum-sebelumnya tadi kan ada produk, ada wilayah. Nah, itu contoh.
Kemudian struktur organisasi garis, ya, itu kan ada habis direktur, ada wakil direktur pemasaran, direktur produksi, direktur keuangan. Banyak manajer-manajer, di bawah manajer juga ada wilayah-wilayah. Jadi manajer penjualan itu membawai wilayah penjualan wilayah Jatim. Wilayah Jatim itu staf wilayah pemasaran Jatim, pimpinannya siapa? Wakil direktur pemasaran. Nah, itu ya contohnya. Jadi garis, makanya vertikal itu. Struktur organisasi garis ya. Itu contoh ya. Kemudian ada tentang sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi, baik organisasi lingkup kecil maupun lingkup yang luas. Itu mengenal sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu terpusat. Terpusat, wewenangnya ada di pimpinan puncak. Kemudian kalau desentralisasi itu lebih ke pendelegasian. Contoh. Tadi kan ada apa? Struktur organisasi yang banyak ya. Ada direktur, ya, ada manajer, ya, ada manajer pemasaran, manajer keuangan. Ya. Direktur mendelegasikan hal-hal yang bersifat teknis keuangan itu dihandle oleh manajer keuangan. Hal-hal teknis terkait pemasaran itu dihandle oleh manajer pemasaran. Jadi direktur itu hanya melaksanakan hal-hal yang penting dan berdampak saja. Ya, itu contoh. Jadi hal-hal yang tidak penting itu tidak dikerjakan oleh direktur. Ya. Itu desentralisasi. Contoh, dulu ya, zaman Orde Baru ya itu sistem pemerintahannya sentralistik. Ya. Sentralistik itu apa? Semua terpusat ke presiden. Ya. Ada istilah apa? Ada istilah di birokrasi itu menunggu petunjuk pimpinan. Menunggu petunjuk pimpinan. Ya. Sampai ada istilah juga menunggu petunjuk Bapak Presiden. Nah, itu contoh. Itu berarti sentralistik. Ya. Ingin memastikan semuanya aman. Ya. Belum tentu sentralistik itu negatif, belum tentu sentralistik itu positif semua maupun negatif semua. Begitu juga dengan desentralisasi. Dulu Indonesia juga ada prosesnya dari sentralistik ke desentralisasi. Ya. Dari zaman Orde Baru ke zaman Reformasi. Zaman Reformasi ini desentralistik. Maksudnya apa? Sudah tidak pakai istilah menunggu petunjuk presiden, menunggu petunjuk pimpinan. Desentralisasi dalam suatu negara itu otonom, ya, makanya ada istilahnya otonomi daerah. Jadi setiap daerah itu bisa mengambil pendapatan di daerahnya masing-masing. Juga bisa mengeluarkan pendapatannya masing-masing. Jadi tidak harus nunggu pusat, nunggu anggaran dari pusat. Itu berarti untuk mengeluarkan anggaran itu nunggu pusat dulu, itu namanya sentralistik. Tapi kalau pemerintah daerah bisa mengeluarkan dana berarti desentralisasi atau otonomi. Itu dari lingkup negara. Kalau lingkup organisasi contohnya sentralisasi, semua kebijakan secara penuh diambil oleh pimpinan puncak atau direktur misalnya. Jadi setiap keputusan itu diambil oleh direktur. Tapi untuk desentralisasi, ya, semua keputusan kebijakan yang tidak signifikan itu diambil alih oleh bawahan direktur, manajer itu atau kepala bagian itu. Ya, jadi desentralisasi itu seperti itu, punya plus minus tersendiri. Ya. Jadi kita tidak memilih salah satu, mau sentralistik 100% atau desentralisasi 100%, tidak bisa demikian. Tapi kapan kita mengatur sentralistik itu kapan, desentralisasi itu kapan. Nah, ini perlu diatur sehingga fleksibel jalannya. Contohnya kalau ada pertanyaan dari media, itu nanti kan dipublikasi. Itu kita pakai sentralisasi. Apa artinya? Untuk jawaban tersebut itu hanya bisa dijawab oleh pimpinan. Ya, berarti pimpinan yang menjawab pertanyaan dari media. Ya, nanti kalau dipublikasi, Anda tidak disalahkan. Ya, karena apa? Karena pimpinan itu sangat mengetahui seluk-beluk kondisi organisasi internal maupun eksternal. Sedangkan Anda itu cenderung menguasai
internalnya. Jadi itu diserahkan ke pimpinan. Itu contoh kasus kalau kapan menggunakan sentralisasi. Kemudian kapan sih menggunakan desentralisasi itu? Ya kalau untuk hal-hal teknis, ya, membuat surat apa, ya itu cukup manajer. Direksi masa membuat surat. Organisasinya besar masa. Jadi ada manajernya sesuai kepentingannya. Kalau manajer keuangan ya bikin surat ke bank, misalkan penempatan dana perusahaan ke bank. Ngurus-ngurus itu yang ngurus-ngurus ya manajer, direksi tinggal tanda tangan aja ya. Itu desentralisasi. Jadi yang bergerak cenderung bawahan daripada atasannya, itu desentralisasi. Ya. Jadi diatur kapan sentralisasi, kapan desentralisasi. Ya. Kemudian ada istilah delegasi dan mandat. Kalau delegasi itu pemenang dan tanggung jawab itu ada pada pihak yang menerima delegasi. Contoh-contoh. Contohnya ya sudah, misalkan saudari Nia ini manajer keuangan. Ya sudah, kamu saya serai tugas untuk terkait penempatan keuangan kita pada bank lain, yang ngurus semuanya kamu, nanti saya bikin surat kuasa. Nah, itu contoh desentralisasi. Tapi perlu adanya kontrol ya, bagaimana sehingga keuangan perusahaan tidak masuk ke pribadi saudara Nia tadi, harus tetap dalam pengawasan direksi lah itu. Bagaimana kan bisa diatur. Nah, kemudian ada juga yang sentralistik. Nah, contoh, saudara Nia ya, diserai mandat. Ya. Mandat itu diserai tugas untuk ke bank lain. Ya. Untuk apa? Menempatkan dana perusahaan ke bank. Ya. Contohnya deposito. Jadi perusahaan itu supaya punya apa? Pendapatan. Ya. Jadi sebagian dana perusahaan dimasukkan deposito ya, supaya ada pendapatan. Itu contoh. Nah, kemudian saudara Nia disuruh untuk apa? Disuruh untuk mengurus itu, ya, ngambil formulir, ya, ngirim surat, ngambil formulir, itu saudara Nia. Dia cuma disuruh, itu mandat. Dia hanya mendapatkan perintah, mandat. Tapi yang tanggung jawab tetap pimpinan. Nah, itu mandat. Tapi kalau delegasi, saudari Nia disuruh. Ya, kalau ada apa-apa, yang tanggung jawab saudara Nia. Ya, bukan direksi, tapi saudara Nia. Itu namanya delegasi. Jadi dibedakan ya, delegasi sama mandat. Ya. Kalau delegasi, yang tanggung jawab ya penerima delegasi. Ya, bukan pemberi delegasi. Penerima delegasi. Yang tanggung jawab manajer keuangan, itu delegasi. Tapi kalau mandat, ya, itu yang tanggung jawab direksi. Nah, itu contoh. Ya. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.